Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Erik Ardiansah, ada Yudis Prasetyo Adios dan Muhammad Zidan Sembiring. Di sini kami akan menjelaskan simulasi dari robot Behavior Tree dari robot delivery atau robot pengantar makanan. Yang mana robot ini akan mengantarkan makanan dari kantin ke tujuan. Dan di sini terdapat beberapa state yang akan dijalankan oleh robot. Yang pertama itu adalah pengelolaan baterai, dan yang kedua itu adalah pengambilan pesanan, dan yang ketiga itu ada persiapan persiapan muatan atau makanan. Yang keempat itu ada navigasi dan pengiriman, dan yang kelima itu ada serah terima. Oke, dan di sini terdapat diagram behavior tree, yang mana diagram tersebut berawal dari root, yang mana memiliki 5 cabang sub utama yang saya sebutkan tadi, yang mana semua dihubungkan oleh sebuah node selector. Node selector akan mencoba menjalankan anak-anaknya dari kiri ke kanan. Dan jika berhasil, eh, salah satu, eh, jika berhasil atau sukses, segera dan setelah salah satu anaknya berhasil atau gagal, jika salah atau gagal jika semua anaknya gagal. Oke. Yang pertama itu kita masuk pada sub. Yang pertama itu pengelolaan baterai, yang mana di sini terdapat dua aksi. Pertama itu ada selektor dan next sequence. Pada selektor juga terdapat aksi dan kondisi, yang mana kondisi pertama itu jika baterai melebihi dari 20%, eh, robot akan melanjutkan ke next sequence. Dan jika baterai kurang dari 20, maka robot akan di charging. Setelah itu lanjut ke next sequence dan akan dijalankan sub yang kedua itu pengambilan pesanan. Sini juga terdapat dua aksi. Yang pertama itu pemilihan selektor, dan yang kedua itu ada sequence. Pada selektor juga terdapat dua. Yang pertama itu ada kondisi get order dan wait until get order. Pada get order, robot akan mengambil atau menerima pesanan jika selektor berhasil. Dan yang kedua itu ada wait until get order. Jika aksi pertama belum berhasil, misalnya belum ada pesanan, robot akan menunggu hingga mendapatkan pesanan. Dan jika salah satu dari aksi dan kondisi ini berhasil, maka robot akan menjalankan next sequence dan lanjut ke sub yang ketiga, itu ada persiapan persiapan muatan. Juga terdapat sequence dan next sequence, selektor dan next sequence. Dan pada selektor terdapat dua kondisi, eh, ya terdapat dua kondisi. Pertama itu food in container dan wait until food container robot. Pada kondisi yang pertama, eh, diasumsikan robot akan mengecek apakah muatan atau makanan sudah di dalam box. Dan yang kedua itu, jika muatan belum ada, robot akan menunggu muatan masuk ke dalam robot. Dan jika eh, sudah dan jika salah satu dari kondisi tersebut berhasil, maka robot akan menjalankan next sequence dan lanjut ke node yang selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah sub keempat, yaitu navigasi ke tujuan. Berawal dari simbol, di mana itu sebagai paralel atau selector node, di mana robot bergerak menuju lokasi pengantaran dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, yang di mana terdapat dua kondisi lingkungan. Yang pertama itu adalah path obstacle,
Dan di mana jika ada rintangan, robot menjalankan avoid obstacle, itu bisa disebut dengan menghindar. Dan yang kedua adalah efficient terrain, yang di mana jika permukaan jalan tidak rata, robot akan reduce speed atau mengurangi kecepatan. Ketika kondisinya robot itu sudah aman dan arrived at destination, maka selanjutnya ke langkah selanjutnya itu adalah verifikasi penerima. Selanjutnya itu sub kelima, seperti yang saya bilang tadi, itu adalah verifikasi password atau penerima. Berawal dari simbol kembali, yaitu decision node. Robot sampai ke tujuan akan menampilkan input password pada layar atau sistem. Nah, akan menampilkan input yang di mana penerima memasukkan kode atau password. Jika password itu benar, maka robot akan membuka wadah, dan jika password salah, robot menolak akses dan tidak akan membuka wadah. Lalu yang terakhir itu adalah finish. Kesimpulan dari diagram ini menunjukkan logika perilaku cerdas robot dari Ferry menggunakan pendekatan behavior tree yang lebih modular daripada finite state machine atau FSM. Dengan struktur seperti yang pertama, robot dapat memproses keputusan kompleks. Yang kedua, mesin punya tanggung jawab kecil dan terhubung hierarkis. Lalu yang terakhir, mudah diperluas, misalnya menambah fitur navigasi tanpa mengubah logika besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudis. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan code Python kami yang telah kami buat serta visualisasi kami yaitu menggunakan Pygen. Pada simulasi ini ada beberapa fungsi yang telah kami buat, yaitu adalah draw map, yaitu kami membuat visualisasi peta pada lingkungan kerja pada delivery robot. Selanjutnya ada fungsi move robot, lalu ada print sequence kami pada simulasi, lalu ada avoid obstacle untuk menghindari obstacle, dan ada juga kami terterakan masing-masing fungsi dari sequence-nya. Untuk sequence-nya tadi sudah jelaskan pada teman-teman saya sebelumnya, yaitu yang pertama ada cek baterai, apakah baterai dengan kondisi yang cukup atau kondisi yang lemah. Di situ dengan input, kami menggunakan input pada keyboard pada laptop kami. Jadi mapping keyboard yang kami telah buat yaitu ketika baterai cukup kami beri input B, tapi ketika baterai lemah kami kasih input C. Lanjut pada sequence yang kedua, yaitu adalah menerima pesanan. Jadi kalau kita memberikan input pada keyboard yaitu huruf O atau order, itu maka robot otomatis menerima input pesanan. Yang ketiga yaitu ada sequence cek makanan ada di robot atau tidak. Ini kami menggunakan input pada keyboard yaitu dengan huruf F. Lanjut pada sequence navigasi, ini sifatnya paralel. Pada paralel ini kami ada dua input, berarti ada obstacle kami pakai huruf Q, dan untuk medan yang tidak rata kami menggunakan huruf T. Dan ini bisa berbarengan. Kalau misalnya dia ada obstacle, robotnya akan menghindar, dan untuk ketika medan tidak rata dia akan mengurangi kecepatannya. Baik, untuk sequence yang kelima yaitu password. Password ini berarti ada dua input nih, input benar dan input salah. Input salah kami integrasikan dengan huruf W, dan password benar kami integrasikan dengan huruf P. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke simulasinya. Oke, ini merupakan tampilan dari visualisasi kami terkait delivery robot. Mungkin yang pertama kita adalah cek baterai dulu. Kita bebas, kita mau buat baterai ini cukup atau baterai lemah. Mungkin kita cek dulu baterai ini kalau kondisinya lemah. Kita klik huruf C, dia akan pergi ke charging station. Lalu dia akan kembali lagi ke posisi start ketika baterainya sudah penuh. Selanjutnya dia menunggu orderan. Orderan ini juga kita masukin input, yaitu dengan input O. Dia akan pergi ke kantin dan menunggu makanan ini masuk atau tidaknya. Oke, ketika makanan sudah masuk, saya beri input yaitu huruf F. Dia akan pergi ke tujuan, dan kita kasih obstacle nih, Q. Dia akan pindah
dia akan pindah. Dan kalau kita kasih T, dia akan mengurangi kecepatannya. Oke, ketika dia sudah sampai tujuan, dia menunggu password dari konsumen. Apakah password yang kita kasih salah atau benar? Kalau misalnya kita kasih input yang salah, yaitu dengan huruf W, pada serial monitor terprint, yaitu kalau misalnya passwordnya itu salah. Kita mau coba berulang kali juga dia tetap salah. Tapi ketika kita klik P, dia akan otomatis berubah menjadi hijau dan selesai. Mungkin sekian dari presentasi dan visualisasi kami terkait study case delivery robot. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Yudis dan mewakili teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.